Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin alladzi hasanatuhu la tuhsa. Asyhadu an la وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat, berpesan, khususnya pesan ini disampaikan untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan semua perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadi bekal kembali menghadap Allah. Perjalanan yang jauh setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, maka bekalnya adalah takwa, dan takwa ini mari kita terus tingkatkan ketika kita masih ada di dunia dan masih diberinya kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin kaum muslimin sedang dimarahimakumullah. Bersyukur kita pada hari ini alhamdulillah bertemu kembali dengan hari istimewa, hari bersejarah yang mengandung pelajaran besar buat kita umatnya untuk selalu mengenang peristiwa tersebut, peristiwa yang merupakan mukjizat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj, karena Isra dan Mi'raj tertulis jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad lailan, pada suatu malam,
minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa dengan Isra Mi'raj kita harus percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun bisa terjadi dengan izin Allah. Secara akal manusia, secara saintis manusia, tidak akan mungkin Isra Mi'raj bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang kurang dari malam, setengah malam. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, Allah yang memperjalankan, Nabi Muhammad menerima diperjalankan, maka itu bisa terjadi perjalanan yang normalnya 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih-lebih dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Tetapi karena Allah yang mau, maka apa yang terjadi akan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Oleh karena itu kita wajib percaya dengan adanya Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj ini akan menjadi batu ujian. Tidak hanya zaman dulu ketika Abu Jahal, Abu Lahab masih hidup, sampai sekarang pun menjadi ujian kepada kita. Apakah kita percaya atau tidak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita percaya, maka kita adalah hamba-hamba Allah yang lulus ujian. Kita seperti sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan yang lainnya. Ketika itu yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Rasulullah, ketika itu Abu Bakar langsung mengatakan, "Shaddaqta, aku percaya ya Rasul." Tetapi jika kita tidak percaya, di saat ini masih ada yang tidak percaya, di zaman dulu pun ada yang tidak percaya, di antaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Maka jika sekarang masih ada yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, berarti itu adalah turunannya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kekuasaan Allah yang luar biasa inilah ditunjukkan dengan lafaz subhana, maha suci Allah, kalimat tasbih yang menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa kita makhluknya tidak akan mampu memperjalankan perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan beberapa saat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, dengan Isra Mi'raj kita ingatkan kembali bahwa pada peristiwa itulah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu, sehingga sholat inilah penentu keimanan kita. Bainana wa bainal kufri as-sholah, yang membedakan seorang muslim mukmin dengan orang kafir adalah dengan sholatnya. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqama faqad aqama ad-din, barang siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya. Waman tarakaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad hadama ad-din, berarti dia telah meninggalkan, merobohkan, merusak agama sendiri. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan sholat kita, terutama sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita kerjakan di awal waktu, karena awal waktulah yang dicintai oleh Allah. Ayul amalil afdol, amal apa yang paling utama ya Rasul? Pernah suatu kali ditanya oleh sahabatnya. Kata Rasul menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat yang pertama adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Kemudian juga mari kita kerjakan sholat ini berjamaah di masjid, karena berjamaah ini adalah pahalanya sangat besar, bandingannya 1 berbanding 27 derajat. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendiri, bisab'in wa ishrina darajah, lebih baik dari 27 derajat.
Oleh karena itu hadirin, mari kita makmurkan masjid yang megah ini, masjid kebanggaan kita Baitur Rahman ini, dengan kita datangi sholat berjamaah 5 waktu selalu di masjid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari Isra Mi'raj kita pun dapat pelajaran bahwa Rasulullah diperjalankan minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju masjid. Artinya bahwa kita pun hendaknya mencontoh Rasulullah. Hidup kita orang mukmin jangan jauh dari masjid. Masjid adalah bagaikan kolam bagi ikan. Apabila ikan tidak menemukan kolam yang ada airnya, tentu akan mati. Demikian juga orang beriman, jika jauh dari masjid, menjauhi masjid berarti akan mati hatinya, mati dari rahmat Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian rahimakumullah, dari Isra Mi'raj kita bisa mengambil pelajaran bahwa Isra Mi'raj dikerjakan di alami oleh Rasulullah adalah di malam hari. Artinya bahwa malam hari merupakan waktu yang istimewa, waktu yang terbaik untuk kita bermunajat, waktu yang terbaik untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa minal laili fatahajjad bi. Di sebagian malam, tidak seluruh malam, di sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah. Fatahajjad bi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Fatahajjad bi nafilatan lak asa ajaka rabbuka maqama mahmuda, maka Allah akan memberikan kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan juga akan mulia di hadapan hamba-hamba Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj selalu diingatkan setiap tanggal 27 Rajab ini, kita tergugah hati kita untuk terus mengasah keimanan dan juga mengasah ketakwaan, untuk terus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.